Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang podcast yang berjudul Toleransi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dekra Adiansa. Dan saya Roger Madadi. Saya Ahmad Maulana Ahsan. Saya Lili Kartika. Saya Regina Ingracia Sidaputar. Yang nantinya akan ikut juga untuk berdiskusi tentang materi yang kita bahas, yaitu toleransi. Terima kasih. Jangan lupa tonton video kami. Gini kan teman-teman, saya ini kan Kristen. Saya ingin bertanya tentang sekitaran puasa biar saya juga tahu gitu. Nah, bagaimana sih cara kalian menahan rasa lapar atau haus? Sedangkan kita ada aktivitas lain gitu nah yang membutuhkan tenaga. Cara kalian menahan itu gimana sih? Menahan rasa lapar. Iya, menahan rasa lapar, haus. Kayak lebih ke kebiasaan sih, karena kan udah diajarin dari kecil kan. Jadi kayak kebiasaan. Kalau dari kecil kan kayak diajarin puasa setengah hari gitu. Kayak dari pagi sampai jam 12. Itu waktu SD umur berapa sih? Sekitaran, kalau kalian umur berapa SD? Sekitaran kelas 3 SD. Ya Allah, 5 SD? SD. 5 SD udah berusaha puasa full loh. Masa iya, Bang? Terus Iya. Lili? Berarti dari kebiasaan kecil gitu nah berarti ya. Agama Islam nih puasa nih. Kalau kan dari kecil ya. Iya kan memang kalau Islam kan Kan memang udah diajarin dari diajarin. kecil. Mm-mm. Walaupun puasanya setengah hari. Iya, betul itu. Berarti kamu udah diajarin dari Diajarin kecil cuma gitu. tak juga puasa dari kecil. belum kuat nahannya. Sampai sekarang. Sekarang masalah sekarang. Orang agama Islam ini bukan tentang menahan puasa ini bukan tentang menahan haus dengan lapar. Tapi Juga banyak nahan nafsu gitu ya, kan. menjaga pandangan. Emang Anda menjaga pandangan? Kalau itu menjaga pandangan lah. Aku Masa? kan ngomong, iya. Terus kalau puasa juga kan kalau usahain jangan banyak ngomong biar ada haus. Biar nggak kekurangan energi. Ya. Jadi kalau Tapi- misalkan bukan gitu ya. Kan kita bilang kalau jangan banyak ngomong. Tapi kalau misalkan ada, kita punya kawan nih, dia banyak ngomong, banyak nanya ke kita. Tapi kayak mana pendapatnya? Kan nggak boleh banyak ngomong tuh. Gimana? Ya maksudnya itu ngomong yang penting-penting gitu. Nah, yang enggak kan banyak kan yang ngomong orang manusia ini ngomong yang enggak penting dia ngomong juga. Kalau dalam tugas kita kuliah kan kayak gitu apa? Presentasi gitu kan. Nah, itu ya kita jawab lah yang penting-penting gitu. Itu emanglah tugas kita juga kan. Dari agama kita juga, agama Islam. Keren beda nih aku ngomong. Berarti selama sehari-hari tidak ada banyak ngomong gitu. Kalau aku sih ya, kalau enggak kuliah kayak itu. Masa? Kayaknya tidak yakin sih. Sedangkan kau di kuliahan sehari-harinya kau kebanyakan ngomong. Pas Oh, puasa kalau- tidak mungkin lah. Aku kalau kau tengok lah aku semenjak kuliah nih, pas puasa nih, pas bulan puasa mana pernah aku banyak ngomong. Berarti kalau ngelakuin kayak puasa itu kan nahan haus gitu kan, nahan lapar. Kalau kita ada MK lapangan tuh kayak mana? Ya setidaknya tuh udah ngabisin energi untuk Boleh MK lapangan. aktivitas di luar lah. Ya, ya. Boleh MK lapangan, tapi kita minta dengan dosen yang mungkin kan sore Tak kekurangan. ya, sore jam-jam sore. Oh biar Mungkin dosennya ngerti juga. biar bisa lebih ini kan, kayak dekat dengan waktu buka puasa gitu kan. Terus kalau menurut kau kayak selama bulan puasa ini, selama dari kecil sekitaranmu pasti banyak orang puasa kan? Itu apa yang dirasain? Ya aku melihat kawan-kawan aku tuh ya kasihan kadang nengok kayak nahan lapar gitu nah. Sakit perutnya, pengen makan. Dan ujung-ujungnya mereka makan di belakang orang tuanya. Ya gitulah mokel namanya kan. Itu termasuk dihasut atau enggak? Kalau dihasut sih enggak, cuman ya Kayaknya memang udah dari dirinya sih, bisa jadi. pengen makan. Apalagi sekarang kan kayak ada yang
tren di TikTok wartajil. Oh, iya. Ikut gak? Ikut dong, aku paling depan nih. Apa sih? Kita standby jam 3. Orang lagi lemah-lemah segala kan. Iya. Apa orang muslim lagi mengumpulkan nyawa jam 3 dia sudah standby depan takjil. Menurut kau kalau dapat teman yang beda agama tuh kayak mana sih rasanya? Menurut aku ya, dapat beda teman yang beda agama itu ya kita saling menghargai. Kita tidak boleh kayak membeda-bedakan lah gitu. Misalnya kan kalau kalian puasa ya aku menghargai, tidak makan depan kalian gitu. Nah, Terus Tapi kemarin tuh kalian live loh. Live itu. iya kan kita Iya live. sambil makan. Iya kan kita live. Berarti siapa yang nonton? Ya kita nggak salah dong. Tapi kan itu termasuk salah kan, itu masih di bulan puasa. Iya, ya salah sama yang nonton. Kan Ya kita- kenapa ya Anda yang kenapa live kamu nge-live di IG TikTok? di IG? Jawab. Ya kan kami hanya sekedar kayak menghibur diri dan belum tentu kawan-kawan yang di IG itu Islam semua. Memang ngehibur diri harus nge-live IG. Ya itu dari pribadi sendiri sih cara ngibur diri itu. Ya kan kamu tahu kan kalau kamu tuh udah dewasa. Kamu tahu mana yang benar, mana yang buruk. Ya maksudnya Pernah ada kamu kan agama Kristen kan, pernah ada ngelakuin yang sama kayak agama Islam? Seperti sholat, berpuasa, atau sedekah? Kalau tentang sholat ya kami Kristen nggak mungkin lah sholat gitu. Kalau tentang puasa itu di ajaran Katolik itu ada puasa ada 3 macam puasa di Katolik, kayak puasa 40 hari cuman minum aja. Baru ada puasa yang kayak dalam 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari itu nahan lapar gitu. Nah baru satu lagi tuh puasa satu lagi apa ya puasanya ya, itulah nanti aku cari tahu, nanti aku beritahukan kepada kalian. Puasa 40 hari tapi cuma minum itu maksudnya? Puasa 40 hari itu Tuhan Yesus melakukannya. Tuhan kamu? Iya, Tuhan saya yang melakukannya, bukan manusia seperti kita ini. Jadi yang puasa siapa? Iya, yang puasa siapa? Yang puasa ya Tuhan Yesus. Ya jadi kok kamu bisa kayak ngapain? gitu? Jadi kamu umatnya ngapain? Puasa juga? Enggak. Loh, Jadi kayak mana tuh? Agama Kristen ini, Katolik ini kan ada 2 ada. Ada pun 1 baik Katolik. Kristen itu ada 2. Kristen itu ada 2 Kristen. Iya, Kristen itu ada 2, Protestan dengan Katolik. Nah, terus yang puasa itu yang diwajibkan itu di Katolik, Bukan Protestan. bukan Protestan. Tapi ajarannya sama, apa beda? Ajarannya itu ada sedikit berbeda, sama seperti kalian tuh yang Islam sama dengan yang apa? Yang Muhammadiyah. Muhammadiyah. yang Muhammadiyah tuh. Gitulah, beda-beda dikit lah ajarannya. itu puasa 40 hari Iya, belum dijawab. dilaksanakan kapan? Itu khususnya bukan gimana ya? Bukan untuk manusia yang berpuasa itu. Itu kayak Tuhan Yesus itu kayak mau ditangkap, mau disalibkan. Makanya dia berpuasa untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya tapi kan dilaksanakan kapan? Dia tidak dilaksanakan oleh manusia Pas gitu nanti nah. Bukan, dia maksudnya fasa. tuh dilaksanakan puasa tuh kapan? Dia tuh pas nak ditangkap, nak disalib, dia tuh puasa gitu. Jadi pas kematian, mungkin pas dia sebelum mati mungkin Sebelum disalibkan. sebelum disalibkan. Nah, maksudnya gini nah, biar aku terangi. Tuhan itu kan tahu lah bagaimana kedepannya. Dia berpuasa untuk menebus dosa manusia. Dia tahu kalau bakalan dia ditangkap oleh Pilatus. Sama siapa? Pilatus itu kayak Lalu siapa? prajurit yang ingin menangkap Tuhan Yesus itu.
bahwa Tuhan Yesus itu orang Yahudi, Dia yang akan menyelamatkan manusia. Kayak mana ya? Kayak Dia itu diagung-agungkan gitu. Nah, Dia bisa merubah 5 roti 2 ikan bisa mengasih makan 5.000 orang, baru sisa 12 bakul. Mukjizat itu yang membuat prajurit itu ingin menangkap dia. Prajurit dari Leviticus tadi. Siapa namanya? Pilatus Pilatus. Prajurit dari Pilatus. Mau menangkap Tuhan ini, Ini Yesus. dalamnya nih. Tuhan Yesus. Ada dalamnya gitu nih. Ya ampun. Udah, lanjut. Terus kalau yang Protestan tuh kayak gimana? Jadi Protestan tuh, di agama Protestan tuh tidak ada wajib puasanya. Ada juga yang orang mau ngelakuin itu tidak apa-apa gitu. Iya, itu tergantung pribadi sendiri. Pribadi sendiri, ya. Iya, tidak diwajibkan untuk melakukan puasa itu. Tapi kalau Protestan ada puasa juga. Protestan tuh nggak ada puasa sih. Cuman ya kalau dia mau melakukan seperti Katolik itu boleh-boleh aja gitu. Tapi tidak diwajibkan seperti kayak kalian gitu. Nah, harus diwajibkan ikut berpuasa selama 1 bulan. 1 bulan gitu. Nah, kamu kan Kristen ada 2 nih. Protestan sama Katolik. Yang Kristen yang menyerupai bukan menyerupai sih. Yang memakai kerudung lah, itu ke Kristen apa? Kristen Ortodok gak sih? Nah, Iya deh sih, Ortodok. kalau Ortodok jadi 3 dong Kristennya. Dia tuh Katolik. Ortodok tuh termasuk Protestan atau Katolik? Biasanya tuh gini ya, kalau di Katolik itu kayak pelayan itu kayak yang yang kayak mengatur dalam ibadah itu, yang di gereja. di ibadah di gereja. Biasanya orang tuh pakai kayak kerudung, bukan kerudung kayak Islam gitu, tapi adalah penutup kepalanya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ibadah orang itu kayak gitu. Itu namanya suster kalau nggak salah ya, suster kan. Itu penjaga gereja atau gimana? Dia itu kayak mana ya? Ya seperti ini, fotonya ada di sini. Gimana kalau kalian dapat pasangan yang beda agama juga? Gimana pendapat kalian tentang perbedaan itu? Apakah kalian tetap melanjutkan sampai kayak larikan diri lah, nikah apa namanya? Nikah siri lah tanpa persetujuan orang tua. Gimana Depri? Tanggapan kamu? Apakah kamu tetap memilih dia, sedangkan kamu baru mengenali dia? Kalau baru mengenali itu harusnya ditinggalin sih. Iya. Kalau sudah dijalani gimana? Kan kamu sudah menjalani nih minimal 1 bulan lah gitu. Berarti dia udah kuat memegang erat ajaran agama Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran tuh sudah ada tulisan, ada ayatnya, kun fayakun. Untukmu tuh agamamu, untukku agamaku. Bukan. Kun apa? Lakum dinukum waliyadin. Iya, itu yang artinya. Iya kan? Lakum dinukum. Iya, itu yang yang terjadi maka terjadilah. Itu kun fayakun. Ini yang lakum dinukum waliyadin. Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku sih, Kalau dari Lili kayak mana? kalau aku sih dari orang tua kan pengalaman. Aku punya Ayu nih, dia punya pacar yang non kan, itu tidak disetujuin sama keluarga, jadi ya terpaksa harus pisah. Kajang. Apalagi aku gitu kan, nggak mungkin. Kalau menurut aku ya, ini antara 2 sih. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan aku ateis nih, kalau aku ateis, aku bakal tetap ngejalanin itu. Soalnya sebenarnya yang membuat hubungan itu berat, ada pembatas tuh sebenarnya adalah agama. Nah, sedangkan kalau misalkan aku nih beragama, apalagi di ajaran aku nih agama Islam gitu ya. Misalkan kita berbeda agama, dianjurkan kalau emang pasangan kita mau ngikut kita, itu bagus sebenarnya. Cuman jangan sampai malah kita yang kebawa pindah agama ke orang tersebut. Mungkin itu aja sih kalau menurut aku. Di dalam Al-Quran itu sudah tertulis ayatnya, surahnya lakum dinukum waliyadin.
Jadi ada artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak ada tukar menukar untuk dalam beribadah dengan Tuhan. Jadi Gitu. anggapannya? Sip. Kalau menurut aku sendiri sih gimana ya, kalau misalkan aku dapat pasangan yang dari luar agama aku Islam kan, nah kalau misalkan aku dapat pasangan di luar agama itu, kalau si cewek kalau si cewek itu mau masuk ke agama Islam, itu bakal dilanjutin hubungannya kayak gitu, terus menikah. Kalau misalkan dia tidak mau, ya Jangan dipaksa. harus dipaksa ini sih apa Ikhlasin. ikhlasin, Berarti ditinggalin lah gitu kalau dia tidak mau. gitu aja sih. Berarti kalau menurut pandangan kalian nih, kalau di kampung aku tuh kan ada yang kayak laki-laki nih, dia kan seharusnya punya pendirian untuk menahan agar agamanya tidak mengikut ke yang berbeda gitu. Gimana lah pendapat kalian melihat si cowok ini yang demi cewek dia berani meninggalkan agamanya dan memilih agama si cewek? Kalau aku sih itu tergantung pendapat masing-masing. Tergantung orangnya. Kita hidup nih kan bukan hidup tumbuh dewek gitu. Itu kan ada sang penciptanya. Jadi berarti dia udah kuat dia memegang erat ajaran agama dia, apapun agama dia. Misalnya dia Islam, ikut Kristen, berarti dia udah tahu arti apa Islam tuh. Sebaliknya Kristen, ikut Islam. Kan ada di Kristen, jangan ambil dia dari Tuhannya, kan gitu. Jadi kita harus memahami betul-betul agama masing-masing dan saling toleransi gitu. Kayaknya pengalaman. Pengalaman Pernah sama non. pernah kalah sama non, cuman Apa? nggak sampai jadi. Kendalanya apa tuh? kenal baik. Ya kirain lah sampai menjalin. Dia nggak nangis nih ngomong.